Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah serta yang ada di gereja, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dialah Allah Immanuel, selalu bersama dengan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Mari kita naikkan pujian kita. Kita datang kepadanya dan berserah kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel.
setia dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau. Dan betapa berharganya kami di mata-Mu Yesus. Amin. Layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menerima setiap berkat yang Kau limpahkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini. Mengalir di setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih semangat kita ya. Mari kita nyanyikan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Dia yang layak kita agungkan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hari kami nyatakan,
capek ya Bapak Ibu ya. Mari kita lanjut untuk pujian kedua. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Sebab Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kebalasanku limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, nyata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk mengerjakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk mengerjakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Ya sorak-sorai, sebab Dia yang dahsyat. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba-Nya. Kita menyanyikan satu pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Sebab Dia yang teramat baik dalam hidup kita. Mari kita tinggikan, kita agungkan selama-lamanya. Yesus
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh ya Yesus baik, hanya Engkau yang sungguh baik. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita puji Tuhan. Yesus, selalu ku memuji-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang kudus. Katakan semua kemuliaan, haleluya Yesus, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang kudus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian,
Hanyalah Engkau saja Tuhan yang layak menerima kemuliaan dan keagungan. Ini hati kami, ini kerinduan kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu lebih dalam lagi. Kami bersyukur karena kami mengenal-Mu Tuhan, karena kami menjadi anak-anak-Mu, karena Kau pakai kami untuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Izinkan kami pada hari ini untuk menerima berkat-Mu, menerima berkat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang dari Engkau. Kau bukakan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan awali di dalam doa untuk kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-31. Ibrani pasal 10 ayat 31, firman Tuhan katakan demikian. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sekali lagi, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah ayat yang penting, khususnya pada zaman kita ini. Di dalam Roma pasal 3 ayat 18 dikatakan, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ada satu hal yang luar biasa yang dikatakan di dalam ayat ini, bahwa banyak dijumpai orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Mereka berkata, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi mari perhatikan, Ibrani pasal 10 ayat 31 dengan jelas mengatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bagaimana orang bisa tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, sementara Alkitab dengan jelas mengatakan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sepertinya kondisi ini bertentangan sekali. Di satu sisi mereka nggak punya rasa takut, tetapi di sisi lain Alkitab dengan jelas mengatakan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Apa yang menjadikan orang tidak punya rasa takut? Apa yang membuat orang tidak punya rasa takut kepada Allah? Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan dengan ini. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kita mengapa orang tidak punya rasa takut kepada Allah. Firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita argumentasi yang logis dan juga masuk akal dan fakta bahwa memang apa yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Yang pertama, orang akan tahu betapa ngerinya menghadapi Allah yang hidup. Ini akan dibuktikan ketika pemahaman seseorang kepada siapa Allah itu. Bagaimana pemahamannya tentang Allah? Mari kita perhatikan teks ini dalam Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kita semua tahu ada Allah-Allah yang mati.
Artinya ada Allah-Allah yang mati. Apakah benar ada Allah-Allah yang mati? Ya, ada Allah yang mati, yaitu Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Orang-orang yang mempercayai Alkitab bukan firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, tetapi yang percaya bahwa manusia adalah proses evolusi. Dia memiliki Allah yang mati. Beda, saudara. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki Allah-Allah yang mati. Hati-hati. Tetapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Berbeda dengan Allah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Pemahaman saudara tentang firman Allah, pemahaman saudara tentang diri saudara sendiri sebagai ciptaan Allah akan menentukan siapakah Allah saudara. Apakah Allah yang hidup atau Allah yang mati? Yang kedua, saudara, kebenaran akan dibuktikan bahwa ngeri saudara menghadapi Allah yang hidup. Ini dibuktikan dengan apa yang pernah Allah lakukan di masa lalu. Kalau saudara dan saya memahami akan firman Allah dan mengerti bagaimana karakter dari Allah yang hidup yang dinyatakan oleh penghakimannya di masa lalu. Allah yang hidup dari Alkitab pernah membinasakan seluruh umat manusia yang penuh dengan dosa dengan menenggelamkan mereka ke dalam air bah. Kejadian 6 ayat 5 dan 7. Firman Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Allah, Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Wow, saudara, ayat ini membuktikan bahwa Allah pernah melakukan pada masa lalu. Allah pernah melakukan penghapusan seluruh dunia atas manusia pada masa lalu. Tidak hanya itu, Rasul Petrus menjelaskan kepada kita bahwa Allah juga pernah membinasakan Sodom dan Gomora. Allah pernah membunuh semua anak sulung di Mesir dalam satu malam. Allah pernah membinasakan Firaun dan seluruh pasukannya ke dalam Laut Merah. Orang-orang Hewi, orang-orang Yebus, dan bangsa-bangsa lain juga jatuh oleh ujung pedang atas perintah Allah. Apakah saudara tidak ngeri? Bagaimana karya Allah atas dunia ini sebelumnya? Ulangan 7 ayat 10 mengatakan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Wow, saudara. Ayat kitab menjelaskan dengan jelas bahwa Allah sanggup melakukan pembalasan atas orang-orang yang membenci dia. Yang ketiga, membuktikan bahwa ngeri benar berhadapan dengan Allah yang hidup dibuktikan dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi. Itu adalah sebuah fakta bahwa tidak ada pribadi lain di dalam Alkitab yang pernah mengatakan hal yang sangat mengerikan tentang neraka seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memberikan kepada saudara bukti-bukti Alkitab. Berikut adalah hal yang Yesus pernah katakan berhubungan dengan penghakiman kekal. Yang pertama, saudara, dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus katakan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku, ayat ini jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus berkata, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Hanya Dia yang bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, yang lain gak bisa. Mungkin bisa membuat kesakitan jasmani di dalam dunia, tapi Dia tidak bisa membawa kepada kematian secara jiwa di neraka. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan itu. Hanya Allah yang hidup. Yang kedua, saudara, Matius 13 ayat 49-50 dikatakan, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, mengerikan sekali ayat ini. Ini membuktikan bahwa Allah yang hidup ngeri benar kalau saudara dan saya berhadapan dengan Allah yang hidup. Apakah saudara masih belum takut kepada Allah? Yang ketiga, Matius 22 ayat 13. Yesus menjelaskan kepada kita bahwa Allah Raja itu, dan Dia berkata, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow, saudara. Ikat, tangkap, lemparkan, masukkan ke dalam api neraka. Siapa yang sanggup melakukan itu? Tuhan Yesus. Satu lagi, yang keempat, Markus 9. Yesus mengatakan 3 kali, saudara. Dalam pasal 9 ini Tuhan Yesus berkata 3 kali bahwa neraka adalah satu tempat yang sungguh-sungguh tempat yang sudah disiapkan. Markus 9 ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini bukti, saudara. Neraka itu ada. Neraka itu ada. Dan itu disiapkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara masih tidak takut kepada Allah? Yang kedua, Markus 9 ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Diulang 2 kali, saudara. Di dalam pasal 9, Markus pasal 9 2 kali diulang. Dan yang ketiga, di dalam Markus 9 ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Sama, saudara. 3 kali diungkapkan bahwa kengerian akan satu tempat yang disebut dengan neraka. Saya hanya memberikan beberapa ayat saja di mana Yesus berbicara tentang neraka untuk memberikan konfirmasi fakta bahwa ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri, saudara. Sungguh-sungguh ngeri. Yesus telah membuat itu menjadi sangat jelas. Dan ketika Ia memberikan kisah tentang orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal 16, orang kaya itu mati. Lukas 16 ayat 23 dikatakan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Yesus berkata bahwa orang kaya itu berseru, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Wow, saudara, ini Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan. Artinya ada tempat yang memang sangat mengerikan. Bahkan sangat menakutkan kalau kita berhadapan dengan Allah yang hidup. Saya berharap kita menyadari bahwa Yesus itu sungguh baik. Tuhan Yesus itu lembut. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Itulah alasannya mengapa Ia memberikan peringatan sekeras itu tentang neraka, saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat sayang. Tuhan Yesus dengan penuh kasih mengingatkan saudara dan saya. Sehingga Dia memberikan peringatan ini jauh-jauh berulang kali supaya saudara dan saya tidak masuk di dalam penghakiman yang akan datang. Karena apa, saudara? Karena ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri, saudara. Sangat ngeri jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bukti yang keempat, bahwa memang sangat mengerikan kalau kita berhadapan dengan Allah yang hidup. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan suara hati nurani orang berdosa yang sudah dibangunkan. Hati nurani orang yang berdosa yang sudah dibangunkan. Yang pasti, saudara,
sebagian besar orang menolak apa yang Alkitab katakan tentang Allah yang menghukum. Mereka juga menolak catatan Alkitab tentang penghakiman Allah di masa yang lalu. Dan mereka menolak hal-hal yang pernah dikatakan Tuhan Yesus tentang penghakiman Allah. Mungkin ketiga bukti di atas tadi masih belum membuat kita percaya. Masih membuat kita tidak takut kepada Allah. Masih membuat kita mau coba-coba untuk melawan Allah. Mau coba-coba melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan juga masih tetap tidak percaya kepada Allah. Maka bukti yang keempat ini akan menolong saudara. Memang benar bahwa orang-orang dalam keadaan alami mereka akan menolak semua bukti. Peringatan ini mereka tidak akan berubah ketika mereka belum dijamah oleh Roh Allah. Sehingga dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, suara hati mereka membakar dengan besi panas. Ketika seseorang dijamah oleh Roh Kudus, maka hatinya akan berubah. Hatinya akan bisa memahami. Hati nuraninya bisa mengerti, memahami tentang kedahsyatan Allah. Dosa telah membakar hati nurani mereka berulang-ulang. Sekarang telah menyengat begitu banyak kali. Sehingga hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak lagi bisa berfungsi, saudara. Karena orang sudah ada di dalam dosa, dia jatuh berulang-ulang. Dan dia terus terlibat. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa, ketika dia tidak sungguh-sungguh bertobat, maka dosa itu akan terus membuat hatinya menjadi beku. Dengan demikian, mereka akan membuat alasan untuk memaklumi dosa mereka. Dan yang lebih mengerikan, saudara, orang-orang yang terlibat di dalam dosa, mereka bersembunyi di balik alasan psikologis, alasan-alasan sosiologis atas dosa mereka. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka mulai menyalahkan siapa? Orang tua mereka. Menyalahkan siapa? Orang-orang yang ada di sekitar mereka yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Mereka menyalahkan lingkungan mereka. Bahkan mereka menyalahkan Allah. Supaya apa? Supaya mereka bisa memaklumi dosa yang mereka lakukan. Mengerikan, bukan? Mereka mencari setiap alasan yang bisa mereka pikirkan untuk menjadi alasan memaklumi dosa yang mereka lakukan. Ini sangat mengerikan. Kita tidak ingat akan apa yang Alkitab katakan tentang penghakiman. Tetapi jika Allah telah memilih mereka dan Allah mengirimkan Roh-Nya untuk menginsafkan mereka, maka Roh Allah akan menolong dia. Alkitab mengatakan manusia duniawi tidak menyadari dosanya, saudara. Jadi manusia duniawi tidak akan sadar akan dosanya. Hanya oleh kuasa Roh Kudus seseorang diinsafkan akan dosanya. Tanpa karya Roh Kudus seseorang tidak akan bisa insaf akan dosanya. Itu sebabnya John Newton berkata, sangat besar anugerahnya. Sangat besar, saudara. Sangat besar anugerahnya. Oleh anugerah hilanglah segala takutku. Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada saudara dan saya. Orang-orang Kristen pada masa kebangunan rohani menyebut ini sebagai kebangkitan. Ketika kita terbangun untuk melihat hati kita yang penuh dengan dosa, hati nurani kita setuju bahwa ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara, jangan padamkan roh di dalam hati saudara. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan saudara akan dosa saudara, segera bertobat. Jangan tunda lagi, karena ngeri benar berhadapan dengan Allah yang hidup. Yang terakhir saudara, saya akan menunjukkan satu bukti bahwa ngeri benar berhadapan dengan Allah yang hidup. Kita buktikan dengan apa? Dibuktikan dengan penderitaan Kristus untuk menyelamatkan dosa saudara dan saya. Dibuktikan dengan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib, sebagaimana penderitaan juru selamat yang inten melampaui segala bayangan kita. Segala dosa kita seharusnya menjadi hal yang sangat mengerikan. Jika saudara menganggap sepele neraka,
maka saudara juga akan menganggap sepele salib itu. Jika saudara menganggap sepele penderitaan jiwa-jiwa yang hilang, maka saudara juga akan menganggap sepele juru selamat yang telah menyelamatkan saudara darinya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ibrani 10 ayat 31. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah itu persis seperti apa yang telah Yesus lakukan untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya? Bukankah Yesus jatuh ke tangan Allah yang hidup? Bukankah Yesus menanggung penghukuman yang mengerikan di atas kayu salib sebagai ganti dosa saudara dan saya? Bukankah Allah telah menghukum Yesus karena dosa saudara dan saya? Pikirkan tentang ayat yang agung, tentang Kristus sebagai pengganti orang berdosa ini. Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Wow saudara, diremukkan. Alkitab sudah menubuatkan ini dalam Yesaya 53 ayat 10 bahwa ketika dia menyerahkan sebagai korban penebus salah, maka dia akan diremukkan. Diremukkan siapa? Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah harus melakukan itu karena tidak ada cara lain untuk membayar hukuman bagi orang berdosa. Tidak ada cara lain, saudara. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika mereka meninju wajahnya, ketika mereka mencabut jenggotnya, ketika dia mencabut punggungnya, ketika dia taruh itu di mahkota duri di atas kepalanya, sehingga dia mengalami penderitaan yang berat, kehancuran punggungnya, kulit dagingnya terkelupas, darah itu mengalir, dan paku itu menembus tangan dan kakinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap sakit yang Kristus rasakan adalah murka Allah yang dicurahkan kepadanya, daripada dicurahkan kepada saudara sebagai korban pendamaian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap sakit Kristus yang dia rasakan adalah murka Allah yang seharusnya dicurahkan buat saudara dan saya yang berdosa. Tetapi itu semua ditanggung oleh dia. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ini bukti dengan hukuman Tuhan yang dicurahkan pada Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Ada kesaksian seorang muda yang mengatakan, saudaraku, memandang ke dalam diri sendiri, memeriksa perasaan saya seperti yang saya selalu lakukan sebelumnya. Saya memandang kepada Kristus dengan iman. Ada dia, Kristus yang hidup. Dia menyelamatkan saya. Dia menyucikan dosa-dosa saya dalam darahnya yang mahal. Dia mengambil dan membawa pergi beban berat dosa saya. Dia menanggung murka Allah yang seharusnya dicurahkan kepada saya. Dan satu catatan yang perlu kita stempel bersama adalah, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah distempel tidak bersalah. Karena apa? Karena darahnya sendiri. Dia adalah pembela saudara dan saya. Dia adalah perantara saudara dan saya. Dia adalah pahlawan saudara dan saya. Dia adalah Tuhan saya dan saudara. Saya berharap setiap kita, terutama kita yang berjuang saat ini, kita bisa mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengampuni saudara. Tuhan menanggung kesalahan saudara. Jangan merasa takut terhadap dosa. Jangan merasa takut terhadap dunia ini. Tapi takutlah kepada Allah yang hidup, yang akan sanggup menghukum dosa saudara kalau saudara tidak bertobat. Sebagai kesimpulan saudara, ngeri benar kalau kita jatuh
ke dalam tangan Allah yang hidup. Tetapi 5 bukti ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguh-sungguh benar ngeri di dalam Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Saudara dibebaskan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa ngeri benar berhadapan kalau jatuh di tangan Allah yang hidup. Tetapi kami bersyukur ketika kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa kami sehingga mendamaikan kami dengan Allah. Sehingga kami peroleh keselamatan di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh pegang teguh iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami telah mentaati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah membawa persembahan dan persepuluhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap pribadi, setiap orang yang mau mentaati firman Tuhan dengan membawa persembahan dan perpuluhan. Tuhan kiranya memberkati, kiranya Tuhan melimpahkan berkat. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kalau kami ingin menutup ibadah kami, Tuhan berkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, tetaplah diam di rumah dan nantikan berkat-berkat Tuhan. Amin. Kemuliaan